Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Ibu harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah siap menerima materi dari Ibu hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak materi berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi layanan bimbingan klasikal dengan tema mengenali konsep diri dan potensi diri. Tujuan layanan ini diharapkan agar adik-adik dapat mengembangkan konsep diri dan potensi diri yang dimiliki. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang ini adalah bagaimana kita mengenal potensi diri. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk mengenal potensi diri, yaitu yang pertama, untuk mengenali potensi diri, kita harus mengenali diri sendiri. Untuk mengenali diri sendiri, kita baiknya menyusun daftar pertanyaan. Ada 3 daftar pertanyaan yang kita susun. Yang pertama adalah, apa tujuan kita hidup? Yang kedua adalah, apa kelemahan dan kelebihan dari diri kita? Yang ketiga adalah, apa yang membuat kita bahagia. Nah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara terbuka dan objektif. Yang kedua adalah menentukan tujuan hidup. Di sini, Ibu akan mengajak adik-adik untuk membuat tujuan hidup dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Tujuan hidup yang adik-adik akan buat harus realistis. Realistis maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan adik-adik sendiri. Yang ketiga adalah hilangkanlah negative thinking. Buanglah semua negative thinking yang ada di dalam pikiran adik-adik yang bisa menghambat adik-adik dalam mencapai tujuan. Setiap kali adik-adik menemukan hambatan, jangan menyalahkan orang lain, tapi evaluasilah kembali langkah-langkah adik-adik. Mungkin ada langkah-langkah yang harus diperbaiki. Dan kembalilah melangkah setelah adik-adik sudah mantap untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, jangan mengadili diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan menyesali dan mengadili diri sendiri sampai berlarut-larut, karena itu akan menghabiskan waktu dan energi. Bangkit dan tataplah masa depan dan jadikan kegagalan sebagai pengalaman dan bahan pelajaran untuk maju di kemudian hari. Jenis potensi diri. Yang pertama adalah potensi diri fisik atau fisiologis. Tuhan telah membekali kita dengan kesempurnaan fisik. Anggota badan dan organ tubuh yang ada pada diri kita memungkinkan kita untuk beraktivitas dan bekerja setiap hari. Yang kedua, potensi diri yang bersifat psikologis. Potensi adalah kekuatan dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Potensi psikologis yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan yang bulat untuk mengembangkan sesuatu. Yang ketiga, potensi akademis. Sesuatu disebut berkualitas unggul jika sesuai dengan kegunaannya. Termasuk juga adik-adik. Adik-adik dikatakan berkualitas baik jika mampu menyelesaikan tugas akademik secara memadai. Yang keempat, potensi diri yang bersifat spiritual dan keimanan. Spirit adalah sumber kekuatan. Hidup akan menjadi tidak bermakna jika tidak ada spiritualisme dan keimanan. Semua akan hancur, berlalu, dan sirna. Jendela Johari akan membantu adik-adik untuk memahami diri adik-adik itu sendiri. Ada 4 bidang dalam jendela Johari. Yang pertama adalah diri terbuka. Diri terbuka adalah sesuatu yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah diri tertutup. Diri tertutup maksudnya diketahui oleh diri sendiri tetapi tidak dimunculkan atau disembunyikan dari orang lain. Yang ketiga adalah diri buta. Maksudnya diri tidak mengetahui tetapi diketahui oleh orang lain. Yang keempat adalah diri gelap. Diri gelap maksudnya bagian diri yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan karakteristik orang yang memiliki kepribadian terbuka dan orang yang memiliki kepribadian tertutup. Bagaimana adik-adik? Sudah paham sampai di sini?
Nah, sekarang Ibu akan mengajak adik-adik untuk mengenal karakter dan kepribadian adik-adik berdasarkan teori jendela Johari tersebut. Tapi ingat ya, kita hanya fokus kepada dua daerah. Yang pertama adalah daerah terbuka dan yang kedua adalah daerah tertutup. Bagaimana karakter kepribadian adik-adik? Apakah termasuk kepribadian terbuka atau kepribadian tertutup? Silakan adik-adik nilai secara jujur dan terbuka. Untuk menutup video layanan kali ini, Ibu akan mengajak adik-adik untuk melakukan refleksi. Apa yang adik-adik dapatkan setelah menerima materi dari Ibu? Kita akan diskusikan di grup chat ya. Dan setelah itu, silakan adik-adik mengisi lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share di grup chat. Tetap semangat adik-adik, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video layanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.